Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan tentang hakikat keberadaan manusia. Saya sebagai moderator bernama Samara Ramadan Maulida Harina Johar dengan kedua teman saya. Nama saya Salsa Aprilia dari kelas 1D. Saya Nada Aulia Az-Zahra dari kelas 1D. Saya akan membahas asal-usul keberadaan manusia dalam pandangan sekularisme Barat dan Islam. Sekularisme berasal dari kata Latin yaitu seculum, yang memiliki arti masa, yang artinya makna dari sekuler itu adalah berorientasi di masa sekarang. Sekularisme adalah sebuah doktrin, semangat, dan kesadaran yang menjunjung tinggi prinsip kekinian mengenai ide, sikap, keyakinan, serta kepentingan individu. Sekularisme adalah sebuah doktrin, semangat, dan kesadaran yang menjunjung tinggi prinsip kekinian mengenai ide, sikap, keyakinan, serta kepentingan individu. Tentu saja para ilmuwan Islam menolak sekularisme. Menurut para ilmuwan politik dan sosiologi, istilah sekularisme dan sekularisasi hanya dapat menjelaskan keunikan sejarah Barat, seharusnya tidak diperluas ke kawasan non-Barat. Manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna. Dengan adanya akal adalah pembeda antara manusia dengan hewan atau makhluk Allah yang lainnya. Definisi tentang manusia menurut para ahli filsafat, contohnya Socrates menyebut manusia sebagai sum politikon atau hewan yang bermasyarakat, dan Max Scheler menyebutkan sebagai discomfort atau hewan yang sakit yang selalu bermasalah dan gelisah. Definisi lain tentang manusia seperti yang pertama adalah Homo sapiens atau makhluk yang mempunyai budi. Yang kedua, Homo faber atau tool making animal, yaitu binatang yang pandai membuat bentuk peralatan dari bahan alam untuk kebutuhan hidupnya. Yang ketiga, Homo economicus atau makhluk ekonomi. Yang keempat, Homo religious yaitu makhluk beragama. Yang kelima, Homo eloquens atau makhluk yang pandai menciptakan bahasa dan menjelmakan pikiran dan perasaan manusia dalam kata-kata yang tersusun. Ungkapan lain untuk manusia yang pertama ada animal rationals atau hewan yang rasional atau berpikir. Yang kedua ada animal symbolicum atau hewan yang menggunakan simbol. Dan yang terakhir animal educandum atau hewan yang bisa dididik. Tiga hal tersebut menggunakan kata animal atau hewan dalam menjelaskan manusia. Oleh karena itu, banyak orang bahkan di kalangan muslim, di kalangan Islam tidak sepakat. Pada hakikatnya, manusia tidak pernah berasal dari hewan manapun, tetapi makhluk sempurna ciptaan Allah dengan berbagai potensinya. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sempurna. Pada surah At-Tin ayat 4. Terdapat pandangan dalam hakikat manusia, yaitu manusia pada dasarnya memiliki tenaga dalam yang dapat menggerakkan hidupnya. Yang kedua, dalam diri manusia ada fungsi yang bersifat rasional dan yang bertanggung jawab atas tingkah laku intelektual dan sosial individu. Yang ketiga, manusia pada hakikatnya dalam proses menjadi dan terus berkembang. Yang keempat, manusia mampu mengarahkan dirinya ke tujuan yang positif, mampu mengatur dan mengendalikan dirinya, dan mampu menentukan nasibnya sendiri. Yang kelima, dalam dinamika kehidupan individu selalu melibatkan dirinya dalam usaha untuk mewujudkan dirinya sendiri, membantu orang lain, dan membuat dunia menjadi lebih baik. Yang keenam, manusia merupakan suatu keberadaan yang berpotensi, yang perwujudannya merupakan tak terdugaan, namun potensi itu bersifat terbatas. Yang terakhir, manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang kemungkinan menjadi baik atau buruk.
Lingkungan adalah penentu tingkah laku manusia, dan tingkah laku itu merupakan kemampuan yang dipelajari. Tugas dan fungsi manusia di dunia dalam pandangan sekularisme Barat dan Islam, yaitu beragama adalah salah satu fitrah manusia, dan di dalam suatu negara tidak ada larangan untuk memilih agama yang mereka yakini. Beragama memiliki fungsi universal, yaitu memberikan petunjuk kepada manusia dan alam untuk mencapai kebahagiaan hidup, menjadikan moralitas manusia secara individu maupun sosial, dan Islam termasuk agama yang mempunyai peran besar dalam kemajuan peradaban manusia. Tujuan akhir kehidupan manusia dalam pandangan sekularisme Barat dan Islam. Pemikiran Barat sejak zaman kuno mengenai manusia bersandar pada konsep dualisme, yakni sekurang-kurangnya jiwa dan raga. Namun, gagasan itu pada akhirnya dijelaskan dengan paradigma sekularisme belaka. Alhasil, pembicaraan tentang Tuhan tidak dianggap relevan untuk mendiskusikan tentang apa itu dan bagaimana menjadi manusia. Marx misalnya, bersikukuh mempertahankan materialisme sehingga menolak signifikansi ide. Baginya, manusialah yang menciptakan Tuhan, bukan sebaliknya. Adapun Freud menganggap agama sebagai bentuk gangguan jiwa. Sementara itu, Islam menyajikan definisi yang tuntas tentang manusia. Seluruh insan diciptakan dengan tujuan utama, yakni menyembah hanya kepada Allah SWT yang tertulis dalam surat Az-Zariyat ayat 56 yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Kesejahteraan dilimpahkan atasmu, berbahagialah kamu, maka masuklah kamu kekal di dalamnya. Allah menyebutkan bahwa umat manusia akan masuk neraka atau masuk surga tergantung amal perbuatannya, seperti dalam surat Al-A'raf yang berarti dan diserukan ke dalam neraka, itulah surga yang diwariskan kepadamu disebabkan apa yang dahulu kamu kerjakan. Dalam Al-Quran Surah Al-Mu'minun ayat 12-14 terdapat makna al-insan yang berarti menguatkan karakter manusia sebagai insan, makhluk yang berdimensi rohani dan jasmani. Karena itu insan kepada manusia dalam Al-Quran bisa menunjukkan sifat dan karakter manusia tersebut sebagai makhluk rohani yang berjasad kasar.
Yang kedua itu ada al-bashar. Al-bashar juga memiliki makna yaitu manusia. Al-bashar dinyatakan dalam Al-Quran sebanyak 36 kali dan tersebar dalam 26 surah. Namun perbedaannya adalah bahwa al-bashar ini menunjukkan pada keberadaannya sebagai makhluk jasmani dan berjasad kasar. Kata manusia dalam Quran surah Yusuf ayat 31 diungkapkan dengan term bashar sebab kekaguman mereka hanya kepada ketampanan Nabi Yusuf dari segi fisik saja. Atau lebih tepatnya manusia adalah makhluk jasmani. Justru diciptakan untuk mendukung keberadaan rohani, dan ayat-ayat ini mengecam manusia selalu diarahkan karena mereka yang diperoleh oleh kebutuhan jasmaninya yang biasanya dikendalikan oleh hawa nafsu. Lalu yang ketiga ada anas. Anas berasal dari kata nawasa yang artinya goncangan. Anas dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 241 kali dan tersebar dalam 55 surah. Ya. Katakan goncangan karena manusia itu cenderung berubah jika bertemu dengan sesamanya. Dari karakter manusia semacam ini, maka wajar jika Islam menganjurkan agar selalu berada di tengah-tengah orang-orang yang baik. Dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 199 menyerukan kepada manusia yang beriman agar senantiasa bertakwa di mana saja berada dan selalu berada di tengah-tengah orang-orang yang jujur. Namun ada juga yang memahami anas itu menunjukkan arti manusia dewasa dan berakal. Karena itu pada kalimat ya ayyuhan nas, menurut pendapat ini seruan ini diartikan bukan untuk seluruh umat tetapi hanya untuk manusia yang sudah dewasa dan berakal. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.